Selamat pagi Amanginang yang terkasih dimanapun engkau berada. Kita kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Senin tanggal 3 April 2023. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku Ende nomor 504 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan aum padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah sebuah rangkaian nyanyian Musa yang menyatakan perbuatan Allah yang ajaib, sekaligus sebagai tanda peringatan kepada bangsa yang tegar tengkuk pada saat itu. Nyanyian Musa ini merupakan kehendak dan perintah Tuhan yang wajib diajarkan kepada setiap orang, mengingat perbuatan dan kasih Tuhan bahkan saat banyak orang meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan dan disadarkan bahwa kasih setianya tidak akan pernah beranjak meninggalkan setiap orang, secara khusus orang percaya. Baginya, orang atau semua ciptaannya adalah berharga. Keberhargaan itu ternyata sangat jelas tertulis dalam firman Tuhan ini. Kita diidentikan dengan biji matanya. Pernah mendengar sebuah istilah bahwa mata berasal dari kata Ibrani yang artinya hitam. Hitam ini diidentikan dengan bagaimana seseorang dapat melihat dengan pupil mata atau bagian mata yang hitam di tengah bola mata. Pupil mata ini bagian dari mata manusia yang paling sensitif. Semua orang akan
merasa sakit ketika tersentuh atau bagian pupilnya tersentuh. Refleks yang sering timbul adalah mengedipkan atau menutup mata. Itu adalah karakter dari pupil mata yang terjaga. Bagaimana dengan kita? Dengan naluri mengedipkan dan menutup mata untuk melindungi pupil mata itu. Saat yang sama kita juga belajar bagaimana Tuhan begitu peduli dan begitu was-was untuk menjaga setiap orang, bahkan di ketandusan dan aum padang belantara. Di tengah ketandusan tidak ada makanan dan minuman. Auman padang belantara bagaikan terkaman macan yang begitu mengerikan, tidak ada kehidupan. Dengan istilah biji mata, Tuhan telah menyucikan kita dari dosa. Bagaikan mata yang terkena debu, saat itu dia harus dibersihkan dengan cepat, supaya ia tidak menutup penglihatan dan merusak penglihatan itu. Menjadi biji mata berarti berharga di mata Tuhan. Tuhan melindungi bukan karena kita terlalu baik atau terlalu mampu melindungi diri kita, tapi karena firman Tuhan menyatakan Allah kita adalah Allah yang peduli. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mata seseorang memiliki fungsi untuk melihat keindahan, melihat warna, dan melihat sesuatu yang menyenangkan. Orang melihat bunga dan timbul rasa cukup disenangkan. Tanggal 1 dan tanggal 2, Pengumuman Korama mengadakan gathering di Puncak Bogor. Rasanya sangat bersyukur sekali ketika masih melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang ada di puncak memberikan rasa teduh, tenang, bahkan terheran-heran ketika melihat gunung yang begitu meneduhkan dan tanaman-tanaman menghijau yang memberikan kecerahan terhadap mata. Dengan melihat objek keindahan, secara pribadi kita mendapati kekaguman. Kita terpesona. Ternyata melihat dengan biji mata adalah suatu hal yang menyenangkan. Dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana karakter dari perlindungan Tuhan itu adalah perlindungan untuk melihat kuasa Allah, kebesaran dan keajaiban karyanya. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar dan menemukan serta melihat bagaimana pernyataan firman Tuhan digenapi di dalam Kristus. Dalam keberdosaan kita, Kristus memberikan dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang paling berat adalah dosa. Manusia didamaikan dengan Allah. Adakah di antara kita yang sengaja ingin merusak mata ataupun penglihatannya terhadap kasih Tuhan? Mungkin beberapa orang akan menemukan alasan untuk sulit untuk menemukan kebaikan dan kebesaran Tuhan adalah ketika pergumulan. Namun firman Tuhan mengingatkan dan menegaskan betapa Allah telah menunjukkan keindahan ciptaannya dan kebesarannya, sebagaimana Mazmur 104 juga mengajak kita, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan bijaksana, bumi penuh ciptaan. Dengan mata berarti kita memiliki organ terpenting yang memampukan kita menikmati semuanya. Tanpa mata kita sulit melihat ciptaan Tuhan.
Namun yang lebih penting adalah mata hati untuk tidak meninggalkan dan melupakan karya penyelamatan Tuhan atas kita. Peliharalah hidup yang bersyukur, peliharalah hidup yang membanggakan Tuhan. Niscaya kebanggaan itu akan membentuk nilai positif dan pengenalan kita terhadap cara Tuhan yang menggerakkan tangannya, menggerakkan penglihatannya, dan kita mengetahui bahwa Tuhan semesta alam adalah dengan sengaja mengutus kehadiranmu di tengah-tengah hidupmu, adalah sebuah jaminan perlindungan Tuhan yang sudah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Jika hari ini kita memasuki minggu Pasion, hari-hari kita akan mendengarkan bagaimana kisah di mana Allah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk berkorban. Dan saat dia berkorban, saat itulah kita dilepaskan dari ketandusan, kegersangan, dan auman padang belantara yang disebabkan oleh dosa. Keterputusan kita terhadap kasih Tuhan dipulihkan dengan pengorbanan, dan didapatinya kita tidak ditinggalkan. Apapun yang kita hadapi hari ini, yakinilah bahwa kita akan selalu menjadi biji mata Tuhan sampai kapanpun. Semakin dekatlah kepada Tuhan, dan dapatilah hidup yang aman lengkap dengan segala kelimpahan dan penyertaan adalah bersama dengan Tuhan, dan Ia mendapatimu hari ini di rumahmu, di pekerjaanmu, di gereja, masyarakat, dan dimanapun engkau berada. Ia memberi kelepasan. Selamat beraktivitas. Tuhan mengawasi dan melindungimu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk hidup dalam perlindungan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-mu senantiasa. Amin.